Dewi dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019. Di sini saya akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS pengantar ilmu jurnalistik. Melihat keadaan di luar sana sedang pandemi corona, jadi saya sendiri tidak bisa mengeksplor lebih jauh video ini untuk membuatnya lebih bagus. Sebelumnya saya sudah rencanakan saya mau buat seperti apa di luar sana, tetapi ya karena corona ini jadi saya membuatnya di rumah saja. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu sejarah jurnalistik. Nah, jurnalistik ini dimulai pada 100 sampai 44 sebelum Masehi di Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar, di mana saat itu terdapat forum Romanum atau papan tulis putih untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan berita atau informasi apa yang disebarkan di pusat kota. Nah, inilah yang menjadi konsep dasar jurnalistik untuk menyampaikan berbagai pesan, informasi atau berita yang selanjutnya akan dikembangkan oleh para jurnalis berikutnya hingga sampai sekarang. Pertanyaan nomor 2, kenapa jurnalistik masuk dalam komunikasi massa? Nah, sebenarnya itu ada 10 alasan mengapa jurnalistik masuk dalam komunikasi massa, yaitu yang pertama adalah penyampai informasi. Nah, komunikasi ini atau jurnalistik ini sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi pada khalayak ramai. Nah, komunikasi massa sangat membutuhkan jurnalistik untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan yaitu TV atau televisi, radio, atau bahkan media sosial. Nah, dengan menggunakan media tersebut, komunikasi atau penyampaian informasi akan berjalan dengan lancar. Jadi jangkauan yang akan disampaikan informasi itu lebih luas dan mendunia. Seperti itu. Kita lanjut ke alasan nomor 2, yaitu memberi hiburan. Selain penting untuk menyampaikan informasi, jurnalistik itu sangat berperan dalam menghibur masyarakat. Jadi penyampaian informasi yang terlalu monoton itu membuat khalayak menjadi cepat bosan, bahkan tidak menanggapi isi pesan tersebut. Namun adanya dengan kreativitas seorang jurnalis, maka pesan yang disampaikan itu pasti akan lebih menyenangkan untuk dilirik. Penyampaian berita atau pesan akan lebih menarik jika para jurnalis menambahkan musik, gambar atau bahkan video. Jadi dengan berbagai ide menarik yang ditampilkan, maka orang-orang akan lebih terpikat untuk mengetahui isi pesan tersebut lebih jauh. Nah, yang nomor 3 itu adalah pemberi pengaruh. Hubungan antara jurnalistik dengan komunikasi massa yaitu memberikan pengaruh. Artinya jurnalistik itu mempunyai kekuatan penuh untuk mempengaruhi komunikasi massa. Pengaruhnya itu bisa juga pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk. Misalnya tentang komunikasi tentang pemilu. Nah, jurnalistik itu bisa memberikan pengaruh pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Nomor 4 yaitu mendidik masyarakat. Jurnalistik juga mempunyai peran dalam mendidik masyarakat melalui sebuah komunikasi massa. Misalnya saja pada penyuluhan narkoba. Nah, ketika melakukan penyuluhan narkoba ini, selebaran yang disebarkan kepada masyarakat akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara mencegah pengedaran narkoba di lingkungan sekitar kita. Yang berikutnya adalah mengenalkan seni. Dalam penyampaian sebuah pesan, jurnalis akan memberikan sentuhan ide menarik di dalamnya. Nah, penggunaan ilustrasi atau sentuhan seni itu biasanya diikutsertakan dalam komunikasi massa. Yang berikutnya adalah menginspirasi. Dalam sebuah komunikasi massa yang membutuhkan jurnalistik untuk menyampaikan informasi, tentunya akan membutuhkan komunikasi visual yang menarik. Dari gambar yang menarik inilah tentunya biasanya masyarakat akan lebih terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang disampaikan. Ketika kita itu sedang melakukan pemungutan untuk bencana alam, jadi biasanya kan disuguhkan di tampilan itu berupa gambar atau video memilukan dari korban-korban bencana alam. Jadi akan menginspirasi masyarakat untuk memberikan bantuan kepada korban-korban tersebut. Yang berikutnya adalah menarik perhatian. Nah, perhatian masyarakat itu biasanya bisa dialihkan melalui judul atau gambar.
kekuatan jurnalistik untuk menarik perhatian masyarakat itu tidak bisa dipungkiri lagi. Bahkan informasi yang sepele sekalipun akan lebih tertarik jika jurnalis mengubah cara penyampaian informasi tersebut menjadi ribuan atau jutaan orang yang melihatnya. Jadi menarik perhatian masyarakat tergantung pada jurnalis tersebut lagi. Yang berikutnya adalah pengatur norma sosial. Nah, dalam komunikasi massa tentunya orang-orang di luar sana yang dihadapi mempunyai pemikiran beda-beda. Jadi, untuk menjaga nilai-nilai atau norma-norma sosial yang ada, maka jurnalistik harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut dalam penyampaian informasinya. Jurnalis yang baik dan menjaga norma yang ada, maka masyarakat pun atau penerima informasi juga ikut untuk menjaga norma itu dengan baik. Yang berikutnya adalah membangun opini. Jurnalistik juga mampu membangun sebuah opini masyarakat untuk yang menjadi penerima pesan untuk memberikan feedback kepada mereka-mereka yang melaksanakan komunikasi massa. Nah, opini yang digiring oleh jurnalistik juga bisa berupa opini positif atau opini negatif. Nah, opini yang dihasilkan pun bisa mengubah jalan pikiran atau jalan hidup seseorang. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir nih adalah 10 jembatan. Nah, jurnalistik ini merupakan jembatan yang netral dan cocok digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan sesuatu ke masyarakat. Kita langsung aja ke pertanyaan nomor 3, yaitu Undang-Undang Pers Pasal 3, yaitu Undang-Undang nomor 40 yang menjelaskan peran pers. Yang pertama adalah to inform atau menginformasikan, yang kedua adalah to educate atau mendidik, yang ketiga adalah to entertain atau menghibur, dan yang terakhir adalah social control atau pengawasan sosial. Langsung ke soal terakhir nomor 4, yaitu menyebutkan dan menjelaskan 4 teori pers beserta negara-negara penganutnya. Yang pertama yaitu social responsibility theory. Dasar pemikiran ini adalah kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan pers juga dibatasi oleh dasar moral dan etika. Pers bertindak dan melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Nah, negara penganut teori ini adalah Amerika. Kedua adalah libertarian teori. Teori ini berpandangan bahwa kebenaran bukan lagi milik penguasa. Pers memiliki kebebasan untuk membantu manusia menemukan kebenaran. Pers tidak melayani kekuasaan negara dan juga pers tidak bisa dimanipulasi oleh kekuasaan negara. Sistem pers ini dipraktikkan di Inggris dan menyeberang ke Amerika lalu ke seluruh dunia. Yang berikutnya adalah Soviet Communism Theory. Teori ini menitikberatkan kepada kekuasaan tunggal. Pers sepenuhnya merupakan alat pemerintah atau partai dan bagian dari integral negara. Setiap perbuatan pers yang mendukung komunikasi akan dianggap menjadi perbuatan moral. Nah, begitupun dengan sebaliknya. Tentu saja teori ini dianut oleh negara Uni Soviet. Nah, yang terakhir adalah authoritarian teori. Lahir dari negara penganut fasis politik yang menentukan pemerintah berkuasa secara mutlak. Nah, teori ini berpandangan bahwa kebenaran dimiliki oleh segelintir penguasa saja. Nah, pemerintah langsung menguasai dan menguasai kegiatan media massa. Teori ini berawal dari negara Inggris, Prancis, Spanyol, dan kemudian menyebar ke Jerman, Rusia, Jepang, lalu ke Asia dan Amerika Latin. Itulah sekian semuanya beberapa jawaban dari soal UTS yang sudah saya jawab. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Semoga Pak Leo menyukai video ini. Amin. Dan akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Annyeong.